Halo viewer, para pencinta budidaya ikan nila. Kali ini sedikit berbeda ya viewer, karena saya tidak membahas pudik damber seperti pada video-video saya sebelumnya. Tapi kita akan membahas perbandingan antara budidaya ikan nila secara konvensional dan budidaya ikan nila secara modern dengan penerapan teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan nila sangat tinggi. Lihat aja tuh Mbak Stella yang cantik ini mukbangnya pakai ikan nila. Tunggu dulu. Di sini kita tidak membahas masalah mukbang. Tapi tema kita kali ini, mari membudayakan mukbang. Salah, mari berbudidaya ikan nila untuk dibuat mukbang. Begitu kali ya. Oke viewer, para pecinta budidaya ikan nila, kita lanjut ya. Budidaya ikan nila secara konvensional pada umumnya berbudidaya dengan menggunakan kolam tanah sebagai tempat untuk berbudidaya. Tapi tidak hanya itu, ada juga yang menggunakan kerambah, jaring apung, bahkan juga ada pada kolam semen dan kolam terpal viewer. Jika berbudidaya menggunakan kolam tanah, sebelum penebaran bibit, kolam dikeringkan terlebih dahulu, ditebarkan kapur dolomit sebanyak 5 kg per 100 meter persegi dan pupuk urea sebanyak 10 kg per 100 meter persegi, yang mana ini digunakan sebagai penetral pH dan penumbuh plankton. Setelah itu alirkan air dan endapkan selama 2-3 hari ya viewer. Jika air sudah berwarna kehijauan, benih siap ditebar dengan kepadatan 25 ekor per meter persegi. Jika menggunakan kerambah, cukup membuat jaring yang dibentuk persegi untuk dimasukkan ke dalam aliran sungai ataupun danau. Untuk kepadatan ikan nilanya bervariasi tergantung pada besarnya arus. Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin tinggi pula kepadatannya. Begitu juga sebaliknya. Kelebihan budidaya ikan nila secara konvensional ini, kita tidak perlu terlalu besar mengeluarkan belanja modal, dikarenakan budidaya sistem ini tidak membutuhkan sumber energi lain sebagai penunjang pertumbuhan nila. Cukup hanya dengan pemberian pakan 2 kali sehari sebesar 3% dari bobot biomasa ikan yang ada di dalam kolam. Sementara untuk faktor penunjang pertumbuhan nila lainnya sudah diperoleh secara alami. Tapi di balik kelebihan tentu ada pula kekurangannya ya viewer. Budidaya konvensional ini biasanya sangat tergantung kepada alam. Seperti kita ketahui bahwa cuaca ekstrim sangat berpengaruh kepada perubahan suhu. Hujan dan panas terik yang tidak beraturan akan membuat nila menjadi stres dan dapat menyebabkan kematian karena perubahan suhu dan perubahan pH air. Bencana alam seperti banjir dapat merusak kerambah. Tentu saja ini akan menjadi PR besar apabila kita berbudidaya ikan nila dengan menggunakan kerambah yang terdampak banjir. Nah, itulah viewer kelemahan budidaya ikan nila secara konvensional yang disebabkan oleh faktor alam. Oke viewer pecinta budidaya ikan nila, selanjutnya kita akan bahas cara berbudidaya dengan konsep modern atau dengan penerapan teknologi. Yang pertama adalah sistem bioflok. Sistem bioflok adalah sebuah sistem budidaya ikan air tawar yang menerapkan pengolahan air yang wadahnya bukan pada kolam tanah ataupun kerambah. Sistem bioflok pada umumnya kolam yang berbentuk bundar dengan ketinggian air minimal 80 cm, entah itu semen, drum, ataupun terpal. Dalam sistem budidaya ini, sebelum memasukkan benih ikan nila, air harus diukur pH-nya terlebih dahulu ya viewer, yaitu kisaran 7 sampai dengan 8.
Kemudian memasukkan garam krosok 1 kg per meter kubik, kapur dolomit 50 gram per meter kubik, molase 100 ml per meter kubik, dan probiotik Bacillus sp 10 ml per meter kubik. Dan kemudian diendapkan sampai dengan 5 hari bertujuan untuk pembentukan vlog atau gumpalan sebagai pakan tambahan ikan nila dengan bantuan aerator. Syarat budidaya sistem ini harus menggerakkan air pada seluruh kolam, sebab jika tidak maka vlog tidak akan terbentuk. Yang terbentuk itu nantinya bakteri yang merugikan dan amoniaknya yang tidak terurai. Jika hal ini terjadi, apa akibatnya viewer? Udah pasti mati massal terhadap nilanya. Kelebihan sistem bioflok ini akan lebih menghemat pakan sampai dengan 20% daripada budidaya secara konvensional. Kelebihan lainnya bisa dilaksanakan dengan sistem padat tebar sampai dengan 2000 ekor untuk kolam berdiameter 3 meter. Konsep modern yang kedua adalah metode recirculating aquaculture system atau lebih dikenal dengan sebutan RAS. Pada metode ini sama seperti sistem bioflok, tidak bisa dilakukan pada kolam tanah. Sistem ini biasanya menggunakan kolam semen, tong atau drum yang dijadikan wadah kolam budidaya. Hanya saja bentuknya tidak harus bundar seperti topi saya. Maaf, seperti sistem bioflok maksudnya viewer. Sistem budidaya nila RAS ini berorientasi pada pengolahan air dengan cara mensirkulasi ulang air yang keluar dari kolam, diteruskan ke filterisasi untuk dikembalikan lagi ke dalam kolam budidaya. Filterisasinya terdiri dari dua jenis. Pertama adalah filter mekanis yang menyaring kotoran kasar, dan yang kedua adalah filter biologis yang berisi biobal dan Caltnus yang berfungsi sebagai rumah bakteri baik yang mengubah amoniak menjadi nitrat dan nitrit yang dibantu dengan aerator sebagai penggerak dan sumber oksigen. Kelebihan sistem ini viewer bisa dilakukan dengan padat tebar. Per meternya bahkan bisa mencapai 250-300 ekor. Sehingga di lahan yang sempit pun kita masih bisa berbudidaya ikan nila. Kemudian kelebihan lainnya, kita tidak perlu ada pergantian air sehingga hemat dalam penggunaan air. Dan yang tak kalah pentingnya, sistem RAS ini bisa digunakan untuk beraquaponik tanaman sayuran viewer. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari sistem bioflok dan sistem RAS ini harus bergantung kepada suplai oksigen yang banyak. Jadi kita harus melebihkan kos dalam hal ini untuk pembayaran tenaga listriknya viewer. Nah, sekarang kita tinggal pilih nih, sistem apa yang cocok untuk kita berbudidaya ikan nila. Oke viewer, para pecinta budidaya ikan nila, tentukan pilihanmu dari sekarang. Sampai di sini dulu, tetap semangat, salam sukses berdaya.